Smart Voter, ketemu lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta Pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Tanpa terasa kita sudah sampai di nomor urut 20 partai politik peserta Pemilu 2019 di Kota Semarang, yaitu PKP Indonesia atau nama panjangnya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau disingkat PKP Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kita pimpinan Partai PKP Indonesia, Bapak Joko Sumardi. Saya sapa terlebih dahulu. Pak Joko, apa kabarnya, Pak? Baik, sehat. Sehat selalu ya, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di KPU Kota Semarang. Terima kasih juga sudah diundang. Baik, Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu ikuti dan juga follow akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Facebook, Instagram, dan juga di Twitter. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan, apalagi ini menjelang pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan informasi bahwa kegiatan podcast Lumpia ini semuanya sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik kru yang terlibat, host, dan juga bintang tamu kita semuanya sudah mendapatkan vaksin lengkap, vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Baik Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan pimpinan Partai Politik PKP Indonesia. Sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Nama lengkapnya Bapak Joko Sumardi, Partai Politik PKP, jabatan sebagai Ketua DPK Kota Semarang, kelahiran Semarang 23 Maret tahun 1972. Alamatnya di Jalan Kumuda Smoro nomor 2 Kota Semarang. Pengalaman organisasi sebagai Ketua DPK Kota Semarang. Nomor teleponnya di 082 0822779932. Baik Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, langsung saja kita berbincang dengan Pak Joko Sumardi. Nah, Pak Joko, bisa diceritakan kepada kita semuanya terkait dengan parpol PKP Indonesia ini, kepada kita semuanya, baik keorganisasian di tingkatan kota, di level kecamatan, dan juga di tingkatan kelurahan. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada KPU dan Ibu Novi spesial. Kami sudah diberi waktu dan ruang untuk kami boleh bercerita tentang partai PKP yang dulunya PKP Indonesia. PKP Indonesia itu berdiri di 15 Januari. Jadi kami di 15 barusan ulang tahun kemarin di 15 Januari 1999. Pada waktu ini memang ada beberapa tokoh-tokoh bangsa yang sekarang masih sugeng, Pak Trisno Tresno, Pak Edi Sudrajat, Pak Siswanto, dan Bu Mutia Hatta, semua menggawangi bahwa berdiri PKP. Sebelumnya ada namanya Gerakan Keadilan dan Persatuan Indonesia, kemudian berubah menjadi Partai Persatuan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dan sejak tahun 1999 kami Partai PKP, PKPI, dan sekarang berganti nama PKP ini tidak pernah absen di pemilu. Kami selalu mengikuti pemilu dan kami juga bangga menjadi partai yang sampai saat ini tidak ada
legislatif ataupun eksekutif di beberapa daerah itu yang tersandung kasus korupsi. Kami jadi cukup bangga dengan partai kami. Tapi ada perjalanan waktu itu di partai PKB. Dulu berdiri dengan nama PKP, Partai Keadilan dan Persatuan. Kemudian di tahun 2002 itu berubah nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Ya, sampai terakhir di zamannya Bang Yos, Ketua Umum. Kemudian kemarin ada kongres luar biasa di sekitar September 2021 itu. Kemudian kami mengajukan penggantian nama lagi menjadi PKP lagi. Jadi mungkin akan lebih familiar dengan PKP yang lama, dan itu juga atas usulan dari Bapak Pembina kami, Bapak Trisutrisno. Kemudian berdasarkan Kemenkumham kami sudah resmi menjadi PKP. Jadi nanti mungkin kami akan masuk ke KPU dengan nama PKP. Bukan berarti kami cinta Indonesia, tetap Indonesianya tetap. Kemudian Kota Semarang, saya dari 2015 dari PKPI, pada waktu itu zamannya Bang Yos, kemudian berbagi ketua umum di beberapa ketua umum dari Isranur, kemudian ke Bapak Indro Priyono, kemudian Pak Dias, kemudian terakhir di PKP ini Pak Yusuf. Itu yang kami bisa ceritakan. Dan DPK Kota Semarang juga sampai saat ini kami selalu juga berpartisipasi di dalam setiap event-event demokrasi di Kota Semarang khususnya. Itu yang kami boleh jelaskan. Oke, berapa jumlah kepengurusan di tingkatan kota, Pak? Kepengurusan kami ada beberapa bidang, tapi yang terakhir kami akan rampingkan juga itu karena ada beberapa bidang yang untuk kepengurusan khusus untuk PKP, PKPI atau PKP ini kami ada bidang namanya e-sport. Ini karena apa? Karena kami ingin membidik generasi muda, karena sekarang zamannya IT ini, kami membentuk bidang namanya bidang e-sport. Kemudian di Kota Semarang sendiri, kalau di Kota Semarang kita sebutannya beda sendiri, Bu. Kalau kita di Kota Semarang di PKP ini adalah DPK, Dewan Pimpinan Kota. Dewan Pimpinan Kota itu ada sekitar 23 pengurus inti dan pengurus harian. Ya, kemudian DPC kami untuk persiapan Perfak dan Sipol nanti untuk persiapan itu kami sudah ada di 16 kecamatan, tetapi kami masih harus mengumpulkan yang di DPL. DPL itu kami di tingkat kelurahan, Dewan Pimpinan Kelurahan. Mungkin ya sekitar masih 25% kami masih kejar waktu untuk melengkapi gitu. Oke, ini untuk masa berikutnya juga sama ya, selama 5 tahun ya kepengurusannya. Jadi di level kecamatan semuanya sudah ada di 16 kecamatan, sedangkan di tingkat kelurahan masih kisaran 30% dari 25 dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Baik, sejarah terbentuknya ya tadi sudah disampaikan ya. Di Kota Semarang itu juga berarti secara tidak langsung juga sama ya? Ya, termasuk kami visi-visi pun harus ikut di tingkat pusat dalam hal untuk pemberdayaan masyarakat, menciptakan terwujudnya kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu semua kita mengikut di kepengurusan DPR. Oke, di pengurusan tingkat pusat. Oke. Baik, Pak Joko, bisa diceritakan kepada kita alamat kantor sekretariat Partai PKP itu sendiri? Alamat kantor mungkin kalau dari masyarakat ataupun kader-kader generasi muda ataupun siapa warga masyarakat Kota Semarang yang ingin atau ingin bergabung berpartisipasi ke PKP, kami beralamat di Jalan Rejo Mulyo di Gang 3 nomor 3. Itu di kota di kota di Semarang Timur.
kantor kesekretariatan di masing-masing kecamatan atau sampai masing-masing kecamatan kami sementara ini kantor untuk sekretariatan di masing-masing kepengurusan bisa di ketua ataupun di kepengurusan yang lain. Di kepengurusan itu misalnya di rumah, termasuk di tingkat kelurahan. Jadi kantor melekat dengan pengurus ya, baik ketua ataupun pengurus yang lainnya, baik di level kecamatan maupun di tingkatan kelurahan. Baik Semangat Puter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Obrolan kita masih dengan Pak Joko Sumardi, Ketua PKP Kota Semarang. Kembali dengan Pak Joko ya Pak, bisa disampaikan kepada kita semuanya jumlah keanggotaan Partai PKP itu sendiri. Keanggotaan karena keanggotaan ini kita perlu update karena kita untuk persiapan perpat dan sipol nanti. Yang terakhir ini di catatan kami adalah di sekitar 1.200-an ibu. Tapi mungkin ini karena fluktuatif kami perlu update yang terakhir ini. Dan di terakhir ini kami mengembangkan, khususnya bukan kami tapi DPN pusat, mengembangkan suatu aplikasi namanya Sakti. Sakti ini aplikasi untuk keanggotaan kepartaian di PKP. Jadi termasuk di situ untuk filter juga sekalian persiapan kami untuk sipol. Jadi setiap keanggotaan nanti kita masukkan ke situ. Begitu. Oke. Terkait dengan keanggotaan ini masih Pak, metode perekrutan pada masyarakat umum untuk bisa menjadi anggota PKPI sendiri, dan jika ada masyarakat umum yang tertarik untuk menjadi bagian PKP itu bagaimana? Untuk perekrutan selama ini memang kita berdasarkan pertama kedekatan relasi, kita bisa memberikan edukasi politik ke beliau dan khususnya masyarakat di Semarang yang ingin berpartisipasi di bagian politik dan pemerintahan, kita bisa menyalurkan lewat PKPI. Kita memberikan edukasi politik, kemudian kita juga mempersilahkan masyarakat umum lewat media sosial dan juga pengurusan daerah dengan kecamatan dan kelurahan untuk mengembangkan. Kita memang berpesan kepada kepengurusan tingkat bawah untuk mengembangkan keanggotaannya, khususnya di keluarga, memberikan edukasi ke teman, saudara, kerabat, dan kami tidak memilah-milah keanggotaan itu siapapun warga, yang penting warga Kota Semarang bisa menjadi anggota PKP di DPK Kota Semarang. Dan kita tidak melihat gender, kemudian kita melihat ras dan sebagainya, semuanya kita cukup membawa KTP saja, KTP dan kita nomor syukur, kita ada alamat email, nomor HP sebagai persiapan juga karena sistem di partai politik ini kan sebagai persyaratan, salah satunya harus sudah e-KTP juga. Itu saja sih, syaratnya sangat mudah sekali. Untuk proses sampai terbitnya KTA perlu waktu berapa lama ini Pak? KTA kita begitu masuk kita hitungan 1 hari kita sudah terbitkan. Kita KTA sementara kita dengan tulisan tangan, baru nanti kita sambil masukkan di aplikasi Sakti, aplikasi Sakti, dan aplikasi Sakti itu nanti kita bisa cetak sendiri di DPK. Jadi kita waktunya tidak terlalu lama. Berarti harus datang langsung ke kantor atau tidak harus datang langsung, baik misalnya kita sekarang by teknologi kita kirim KTP ke WA pengurus yang lain ataupun ketua atau sekretaris ke sekretariatan, boleh nanti kita akan cetak, jadi tidak harus datang. Oke. Baik Smart Puter yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, ini bincang-bincang kita masih dengan Pak Joko Sumardi. Pak Joko, jika tadi sudah disampaikan terkait dengan mekanisme untuk menjadi bagian daripada PKP itu sendiri. Nah, ketika sudah menjadi anggota PKP, itu kemudian adakah di dalamnya itu pengkaderan dan juga pendidikan kepada anggota itu sendiri? Iya, khususnya kami di
DPK Kota Semarang ini menjadikan organisasi ini, partai politik ini sebagai bagian dari rumah induk. Jadi kami akan gandeng, kami beri edukasi tentang politik, kami juga memberikan kehidupan berkeluarga, bahwa DPK ini adalah rumah kita semuanya. Jadi kami selalu mengajarkan jika satu rumah itu ada suatu kerusakan, ya tanggung jawab kita semuanya. Itu tidak tanggung jawab kepala rumah atau tidak tanggung jawab yang punya kamar dan sebagainya, tetapi tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki itu. Jadi kita memberikan edukasi itu, termasuk juga di dalam menyikapi pemerintahan yang ada. Walaupun kita tidak masuk di dalam legislatif sekarang ini, kita juga bangga karena kita bisa mengawal kebijakan legislatif atau eksekutif. Jadi kita berpesan kepada para anggota senantiasa tetap harus peka terhadap kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpemerintahan di Kota Semarang. Baik, obrolan kita masih dengan Ketua PKP Kota Semarang, Pak Joko Sumardi. Pak Joko, ini berbicara terkait dengan pengelolaan keuangan. Artinya pengelolaan itu kan ada yang masuk dan juga ada yang keluar untuk dikelola. Bisa disampaikan kepada kita semuanya nih, bagaimana sih pengelolaan di PKP itu sendiri? Iya, keuangan ini masalah yang sangat sensitif, tapi seperti organisasi yang lain di partai politik, khususnya di DPK Kota Semarang, kami keuangan ini untuk sumber sumber keuangan kami dari iur donasi dari teman-teman pengurus dan anggota, rutin tapi ada temporer tergantung kegiatan. Juga setiap event kegiatan juga kita ada donatur. Saya kira itu sumbernya. Kemudian kegiatan? Iya, untuk pengeluarannya itu untuk jenisnya apa? Yang paling banyak ini adalah untuk alat peraga. Peraga itu mungkin pembendera dan sebagainya, untuk sosialisasi di partai dan sebagainya. Kemudian sosial, sosial kami boleh bangga di dalam PKP ini. Kami di COVID kemarin kami boleh mewarnai, kami ada ambulan di Kota Semarang. Saya kemarin ikut driver jadi ambulan. Jadi Juni sampai Agustus itu kami ambulan itu bisa sampai 3-5 pasien, membawa pasien-pasien COVID Delta ke rumah sakit. Itu salah satu bentuk kepedulian kami kepada masyarakat untuk kasus COVID. Jadi ada beberapa ambulan pada waktu itu Semarang sudah bagus, ada ambulan hebat, tetapi karena kasus yang sangat tinggi sehingga tidak mencukupi. Kami bekerja sama di beberapa kota pemerintahan, khususnya kami kemarin di Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan itu sampai kewalahan sampai 6 kali, 5 kali. Itu salah satu bukti, dan itu salah bentuk untuk pengeluaran juga. Dan yang paling sering adalah untuk konsolidasi di tingkat pengurusan dan keuangan. Gitu. Baik, semangat yang berbahagia dimanapun Anda berada ya. Bincang-bincang kita masih dengan Pak Joko Sumardi. Nah, tadi terkait dengan keuangan, untuk selanjutnya kegiatan, meskipun tadi sudah disinggung juga ya, kontribusi dan juga pendidikan politik nih, secara khususnya dari PKP kepada warga di Kota Semarang. Tadi di bidang sosial juga disebutkan. Nah, bisa jadi untuk disebutkan lagi Pak Joko yang lainnya, kontribusi dan juga pendidikan kepada warga Kota Semarang itu, pendidikan politik utamanya. Ya, di Kota Semarang kita memang untuk kita tidak memungkiri bahwa untuk partai politik keuangan itu banyak DPK dari beberapa anggota. Apalagi kalau yang partai-partai sudah ada di dalam legislatif, keuangan itu tidak mengalami kesulitan. Tetapi bagi kami ini di luar legislatif, kami keuangan memang harus diperketat. Tetapi demikian tidak menutup kemungkinan untuk kami bersosialisasi. Kami tidak mengkampanyekan tentang partai PKP ini kepada masyarakat. Tetap kami lakukan apa yang kami punya. Kalau kemarin kami hanya punya ambulan, di dalam COVID itu kita yang kerjakan itu ambulan. Kalau bahkan ada yang karena pada waktu itu ambulan banyak,
Tapi driver yang tidak berani, ya itu yang kita bisa lakukan ya lakukan. Karena yang seperti itu yang kita terus kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan sosial berkecamatan mungkin di dalam bagi sembako dan sebagainya itu kami juga akan bagi di dalam kepengurusan tingkat-tingkat kecamatan. Jadi tidak didominar untuk tingkat kota semua. Untuk ambulan berapa unit dari PKP, Pak? Ambulan di Kota Semarang 1 unit saja. Sampai sekarang juga masih. Semoga tidak terjadi. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada untuk tapi yang pelayanan, ya untuk pelayanan yang COVID ya. Gitu ya. Artinya untuk yang lainnya kan masih. Kita termasuk kadang dipinjam untuk kematian dan sebagainya. Itu memang itu salah satu kami juga diuntungkan untuk dalam hal sosialisasi untuk lambang dan sebagainya. Karena kita untuk PKP boleh diperkenalkan di masyarakat, tapi kami juga bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Itu kalau jika ada cara untuk menghubunginya juga menggunakan promosi untuk ini untuk umum atau hanya untuk anggota? Tidak, kami malah jarang anggota yang pakai untuk umum. Untuk masyarakat umum itu mekanisme gimana, Pak? Untuk umum nanti saya tinggal di nomor HP itu, di nomor HP kami dan ada petugasnya, hanya saya tidak siap untuk nomor untuk HP-nya nanti. Ya barangkali nanti bisa dipersiapkan nomor secara umum baik di sosial media atau di mana supaya. Tapi kami sudah masuk, tim kami itu sudah masuk di ambulan darurat Kota Semarang. Oke, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Jangan lupa untuk selalu follow, subscribe, share dan juga komen akun YouTube KPU Kota Semarang. Obrolan kita masih dengan Pak Joko Sumardi selaku Ketua PKP Kota Semarang. Kembali dengan Pak Joko, Pak, tadi sudah disinggung sedikit ya terkait dengan visi dan juga misi. Yeah. Nah, bisa disampaikan lebih detail lagi kepada kita semuanya terkait dengan visi dan misi dari Partai Keadilan dan Persatuan itu sendiri. Jadi sesuai namanya dari PKP kami mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam persatuan dan di dalam supremasi hukum untuk tidak keluar dari rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang 45. Demikian juga untuk visi misi kami akan siap pertama kami menjaga keutuhan NKRI, kedaulatan NKRI, kemudian kedua mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, kesejahteraan dan mewujudkan persatuan yang benar-benar persatuan. Dalam hal ini kita menjaga BKN NKRI tetap saya kira itu. Oke, untuk mewujudkan visi ataupun misi dari PKP itu sendiri ada tantangannya enggak, Pak? Atau kalau tantangan pasti karena kita untuk mensosialisasi, mengimplementasikan, tetapi itu yang menjadi goal kami sehingga pandangan kan harus tetap berfokus ke sana. Kalau tantangan ada pun itu kan sebagai jalan terjang yang kita tetap jalan. Semoga kalau PKP nanti dipercaya, kami boleh lewat visi misi ini kami boleh mewujudkan menjadi bagian dari pemerintahan yang berkeadilan dan mempersatukan seluruh Indonesia. Oke, baik Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada ya. Selanjutnya nih Pak Joko terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 barangkali sudah mulai dipetakan di sekarang. Itu apa saja tahun 22, tahun 23 dan endingnya nanti di tahun 2024. Silakan Pak Joko. Ya. Untuk persiapan 2024 karena kami ini yang 2 kali partai ini kami ikut peserta pemilu lewat PTN. Jadi kami memang fokus di verifikasi faktual. Per-fak ini kami berusaha untuk verifikasi faktual untuk internal terlebih dahulu di dalam kepengurusan dan keanggotaan. Dan terima kasih kami sudah dibantu KPU Kota Semarang khususnya
mengingatkan kami selalu untuk persiapan dari Perpak itu. Nah itu sebagai persiapan kami juga akan lebih tingkatkan konsolidasi tingkat internal kami untuk persiapan ke sana, dan kami sudah mempersiapkan beberapa kader, mempersiapkan dapil-dapil, karena saya sendiri sudah berkomunikasi dengan KPU sudah sejak tahun 2014 2019. Kami dari pengalaman pahit itu artinya Perpak 2 kali itu kami mempunyai pengalaman. Semoga kalau masih dipercaya nanti sampai 2023-2024 kami boleh persiapkan itu, sehingga kami boleh menghantarkan wakil-wakil legislatif di legislatif tingkat Kota Semarang. Goalnya atau targetnya di eksekutif maupun legislatif? Kalau eksekutif belum kali ya. Takut saya nanti bangunkan dulu. Saya nanti goal kami di legislatif dulu di 4 kursi. Oke, di tahun 2024 ya. Baik, Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, bisa disampaikan kepada kita semuanya Pak Joko, harapan daripada Partai PKP itu sendiri kepada khususnya warga Kota Semarang itu sendiri. Untuk warga Kota Semarang khususnya, kalau kita lihat untuk daftar pemilih 2024 nanti banyak didominasi untuk kaum muda. Saya banyak berharap untuk kaum muda ini tidak takut untuk masuk atau ikut di dalam demokrasi di 2024 nanti, khususnya di pemilu serentak, karena suara Anda ini yang akan menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah kita itu mau dibawa kemana. Jadi khususnya semua warga Kota Semarang atau generasi muda khususnya, ayo ikut berpartisipasi. Harapan saya jangan takut masuk partai politik, dan PKP siap menampung, siap menyampaikan untuk aspirasi-aspirasi warga Kota Semarang untuk kami boleh bawa nanti jika kami dipercaya. Oke Pak Joko Sumardi ya, tanpa terasa ini kita sudah sampai di ujung obrolan kita. Sebelum saya tutup nanti mohon untuk berkenan menyampaikan closing statement di ujung obrolan kita. Baik Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang, karena di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah mendekati pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Kembali dengan Pak Joko Sumardi selaku Ketua PKP Kota Semarang. Sebelum saya tutup nih Pak Joko, barangkali bisa disampaikan kepada Smart Voter, kepada kita semuanya, closing statement untuk menutup perbincangan kita, Pak Joko. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terakhir saya memang menyampaikan terima kasih dulu kepada KPU sudah memberikan wadah tempat untuk kita bersosialisasi. Sekali lagi kami juga berpesan jangan lupa subscribe, like dan komen ya, untuk khususnya kader-kader PKP jangan takut untuk subscribe di channel KPU. Statement dari kami dari PKP Kota Semarang, DPK PKP Semarang menanti Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik remaja yang sudah mempunyai hak pilih. Ayo kita bergabung. Kalau Anda peduli dengan bangsa dan negara, kalau Anda peduli dengan Kota Semarang, salurkan suara Anda lewat partai politik. Kami DPK PKP Kota Semarang siap membawa aspirasi adik-adik, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, seluruh warga Kota Semarang. Jangan sekali-sekali golput. Tidak ada itu pengecut. Kalau saya katakan itu sebuah sikap yang pengecut. Ayo gunakan hak pilih saudara di 2024 pemilihan serentak supaya kita bisa berpartisipasi dalam pemerintahan Kota Semarang. Terima kasih.
Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita dengan Pak Joko Sumardi selaku Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Kota Semarang. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan partai politik PKP itu sendiri. Smart Footer yang berbahagia, jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube KPU Kota Semarang, masih dalam rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Semarang. Sampai bertemu di lain episode lainnya. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Terima kasih.